واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نسأل الله السلامة والعافية. معاشر المسلمين، إخواني وأخواتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Jemaah salat maghrib yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita mengucapkan pujian kepada Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, segala pujian hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Karena pada malam hari ini alhamdulillah kita sama-sama mampu melaksanakan dengan izin Allah kewajiban kita salat maghrib berjamaah. Kemudian Allah juga mudahkan langkah kaki kita untuk datang ke masjid ini dalam rangka untuk meraih ridha Allah dan cinta Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan laisa sya'nu an tuhibba walakinna sya'na an tuhabba. Bukanlah suatu yang penting kalian mencintai, namun yang terpenting adalah bagaimana kalian bisa dicintai. Jadi yang terpenting dalam kehidupan kita adalah kita mendapatkan cinta Allah. Karena banyak orang yang mengaku cinta kepada Allah. Orang-orang kafir sekalipun, Yahudi dan Nasrani, mereka juga mengatakan cinta kepada Allah. Nasrani mengatakan cinta kepada Bapa yang di surga, kan? Dan seterusnya. Namun pertanyaannya, apakah Allah mencintai mereka? Tentu tidak. Karena Allah mengatakan innallaha la yuhibbul kafirin. Sesungguhnya Allah tidaklah cinta kepada orang-orang kafir. Jadi bagaimana kita untuk mengetahui Allah cinta kepada kita? Tentu dengan ilmu. Itulah kita belajar ilmu agama, Pak. Kita mempelajari Al-Quran, hadis, ya. Dengan demikian itu kita tahu apakah Allah cinta kepada kita atau tidak. Maka di antara tanda Allah cinta kepada kita, kita dibuat oleh Allah selalu bertobat kepada Allah. Jadi kalau Bapak merasa diri Bapak banyak bertobat kepada Allah, kita semua, ya, kita bisa merasakan diri kita masing-masing. Kita merasa banyak salah. Karena tobat itu, Pak, didasari dengan penyesalan. Sehingga di dalam hadis yang disahihkan oleh sebagian ulama, Rasulullah bersabda, an-nadamatu minat taubah. Penyesalan itu, merasa berdosa itu adalah bagian daripada tobat. Maka orang yang merasa dirinya bersalah, banyak dosanya, maka dia akan selalu bertobat kepada Allah. Ya kan? Tapi kalau orang yang sombong, merasa suci, mereka ya tidak ingin bertobat. Bahkan kalau kita suruh tub ilallah, bertobatlah engkau kepada Allah, marah dia, Pak.
Ya kan? Ada orang seperti itu ya kan? Ada orang lagi maksiat misalnya Pak kan, lagi ngerokok gitu ya. Pak, merokok itu merusak diri Bapak dan orang lain, bertobatlah kepada Allah. Kita dimarahi Pak. Ya kan? Dimarahi kita. Nah, ini hadirin yang Allah muliakan. Padahal Allah cinta kita bertobat. Pada orang yang bertobat itu kata Allah, tanda Allah cinta. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah 222. Ayat 222, penggalan yang terakhir. Apa kata Allah? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang banyak bertobat. Lihat Pak, enggak hanya bertobat aja namun banyak tobatnya. Tawwab itu ya sighah mubalaghah dari taib. Allah tidak mengatakan innallaha yuhibbut taibin, la. Innallaha yuhibbut tawwabin. Tawwab, orang yang selalu senantiasa bertobat. Ini hadirin yang Allah muliakan. Kemudian apa lagi Pak tanda Allah cinta kepada kita? Ya, banyak sekali ya. Di antaranya hadis qudsi yang sering kami sampaikan riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah. Ya, Allah berfirman, apabila aku mencintai hambaku, fa idza ahbabtuhu, apabila aku telah mencintai hambaku, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, akulah telinga yang dia mendengar dengannya, wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan mata yang dia melihat dengannya, wa yadahu allati, ya, dan akulah tangan yang dia memegang dengannya, yabtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha, dan akulah kaki yang dia berjalan dengannya. Maksudnya apa ayat ini Pak? Ya, maksudnya ulama Ahlussunnah sepakat kalau Allah cinta kepada seseorang, maka Allah akan buat orang itu bisa menjaga anggota tubuhnya untuk tidak melakukan yang haram. Jadi kalau seandainya Pak, ketika lewat yang haram, kita tundukkan pandangan kita, takut kita kepada Allah, itu tanda Allah cinta sama kita itu. Kalau kita mendengar orang lain lagi menggibahi saudaranya, lagi memakan bangkai saudaranya, lihatlah ustaz itu atau si fulan itu atau si A itu ya, diceritakan keburukan saudaranya. Kemudian kita merasa risih, takut kita kepada Allah, takut kita dengan azab di akhirat, dan kita tinggalkan majelis ghibah itu. Ini tanda Pak, berarti kita telah menjaga telinga kita. Kemudian ketika kita nampak barang orang ya yang bukan hak kita, takut kita untuk mengambil hak orang itu. Itu tanda Allah cinta kepada kita. Dan seterusnya, dan seluruh anggota tubuh kita. Kemudian lanjutan dari hadis itu, wa idza sa'alani, kalau seandainya hambaku itu meminta kepadaku, la u'tiyannahu, ya sungguh benar-benar akan aku beri gitu. Ini. Wa idza sta'azani, dan apabila dia beristiazah memohon perlindungan kepadaku, la u'idzannahu, benar-benar akan aku lindungi kata Allah. Kalau hambaku itu memohon perlindungan dari neraka gitu ya. Ketika dia berdoa, Allahumma ajirna minan nar misalnya, ya Allah tebus diri kami dari neraka ya Allah, selamatkan kami dari neraka ya Allah. Maka kalau kita sudah menjaga tubuh kita dari maksiat Bapak Ibu, maka ya benar-benar Allah akan melindungi kita di dunia dan di akhirat ini. Nah, itu tandanya. Jadi tanda orang yang Allah cinta itu bukan Allah berikan harta. Kalau seandainya orang yang Allah cintai itu kaya, tentu Qarun adalah orang yang Allah cintai. Tentu ya Elon Musk orang yang hebat di sisi Allah. Namun mereka kafir. Mudah-mudahan saja orang kafir yang masih hidup itu Allah berikan hidayah Islam, sehingga sebelum matinya mereka masuk Islam dan mendapatkan husnul khatimah. Itu doa kita. Boleh Pak, kalau mendoakan hidayah bagi orang kafir boleh.
Tapi yang tidak boleh kalau orang kafir sudah mati dalam kekafiran, kita mohonkan ampunan untuk Allah. Ya Allah, ampunilah Fir'aun, ya Allah, tidak boleh. Ya Allah, ampunilah Abu Lahab, ya Allah, haram Pak, tidak boleh. Kenapa? Karena Allah telah menyediakan neraka baginya dan mustahil Allah akan mengampuni mereka selama-lamanya. Karena mereka telah mati di atas kekufuran, kesyirikan dan kekafiran. Masyarul muslimin yang Allah muliakan. Jadi mudah-mudahan saja ya kita berdoa kepada Allah sama-sama. Allah berikan kita istiqomah dalam kehidupan ini, ya, sehingga kita mati ya di atas Islam, iman dan di atas sunnah Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Sekarang kita lanjutkan, kita masih pada pembahasan masalah yang keempat ya. Al-mas'alatur rabi'ah, masalah yang keempat, as-sabru 'alal adzafi. Sabar atas segala gangguan di dalamnya, yakni di dalam dakwah. Di dalam jalan dakwah, di dalam menyampaikan Islam ini terkadang banyak gangguan, Pak. Dan terkadang banyak cobaan, ya. Baik, sekarang kita lanjutkan Fadhil Akhi Alan, ya. Iya. 6. Qala al-musannif, qala syarih ini. Nah. Wa kadzabun tasydid zal. Naam. Aqibahu ya, hatta adamu aqibahu. Ya. Adamu ya, adamu ya. Ya. Wa tawa'aduhu ya. Fakassaru rubaiyatahu. Fakassaru. Fakassaru. Kassaru ya, kassaru asalnya. Fakassaru rubaiyatahu. Wasajjuhu fi ra'sihi. Azan. Kullu hadha azan fi da'wati ila Allah. Kullu hadha azan fi da'wati ila Allah azza wa jalla. Lakinnahu sabara wa tahammala wa huwa afdalul khalqi alaihi salatu wassalam. Ya. Wala budda lilladhi yaqumu bi hadhihi da'wati an yata'arrada li adha ala hasabi imanihi wa da'watihi. Walakin alaihi an yasbira ما دام أنه على حق فإنه يصبر يتحمل وهو في سبيل الله وما ينال من الأذى وهو في كفة حسناته أجر من الله سبحانه وتعالى. Iya. Taib qala asy-syarih hafizahullah, berkata pensyarah kitab Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan, beliau berkata, wa khairatuhum wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan yang terbaik di antara mereka yakni para rasul ya, dan penutup para rasul adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini tidak kita ragukan lagi, ma'asyiral muslimin, bahwasanya khairul khalqi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iya.
makhluk yang terbaik yang Allah ciptakan adalah Nabi Muhammad SAW. Dan ini di antara fadilah Nabi, mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Nabi adalah makhluk yang terbaik. Tidak hanya Rasul yang terbaik, Pak. Tidak hanya ya Sayyidul Anbiya, tidak hanya penghulunya para nabi, namun beliau juga Sayyidul Khalqi, penghulunya atau yang terbaik di antara seluruh makhluk. Maka kalau dibandingkan dengan malaikat, mana yang terbaik? Tentu jawabannya Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan beliau juga penutup seluruh para nabi. Disebutkan dalam hadis sahih dari Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "La nabiyya ba'di." Tidak ada lagi nabi setelahku, kata Rasulullah. Jadi kalau seandainya ada orang yang mengaku ya sebagai nabi setelah Nabi Muhammad SAW, maka dipastikan dia adalah al-kadzdzab, adalah pendusta. Sebagaimana di masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq ada seorang yang juga mengaku menjadi nabi. Namanya adalah Musailamah, sehingga diberikan gelar oleh para sahabat sebagai al-kadzdzab. Sehingga ya namanya adalah Musailamah al-Kadzdzab yang dieksekusi oleh Abu Bakar As-Siddiq ya ketika dia tidak mau untuk ya kembali kepada Islam. Dan orang yang mengaku menjadi nabi itu, Pak, dalam Islam itu diminta untuk bertobat dia. Kalau dia tidak mau, maka divonis sebagai orang yang sudah murtad dari agama Islam. Karena dia telah menentang ya Al-Qur'an. Al-Qur'an telah mengatakan Rasulullah adalah nabi yang terakhir. Hadis juga mengatakan seperti itu. Berarti orang yang mengaku sebagai nabi ya setelah Nabi Muhammad, berarti dia telah mengingkari Al-Qur'an dan hadis, maka hukumnya adalah murtad, na'udzubillahi min dzalik. Jadi Nabi adalah para rasul. Nabi Muhammad adalah ya rasul yang terbaik di antara para rasul yang ada. Namun walaupun demikian, madza laqiya minan nas, apa yang beliau dapatkan dari manusia ketika berdakwah? Bagaimana tanggapan umatnya ketika beliau menyuruh umatnya untuk mengesahkan Allah? Madza laqiya minan nas, apa yang beliau dapatkan? Apa yang beliau temui dari manusia? Wa kam laqiya minal adza, dan berapa banyak beliau menemui gangguan di jalan dakwah, bil qawli wal fi'li, dengan ucapan dan perbuatan. Qalu, orang-orang kafir Quraisy berkata, sahirun, Muhammad itu penyihir. Wa kadzdzabun, Muhammad itu pendusta. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan majnun, Muhammad itu gila, Pak. Ini Nabi Muhammad. Jadi apa, Pak? Artinya memang kita harus sabar di jalan dakwah ini. Manusia yang terpuji, manusia yang terbaik saja ketika menyampaikan dakwah, ketika mengajak umatnya untuk mengesahkan Allah dan mengkritik seluruh tradisi-tradisi kesyirikan, maka akan mendapatkan gangguan-gangguan di jalan dakwah tersebut. Dibilang, dikatai gila, dikatai pendusta, penyihir, dan banyak-banyak ya. Apalagi kita yang akhlak kita, keilmuan kita tentu jauh di bawah level Rasulullah. Tentu harus bersabar lagi kita. Nabi saja bersabar. Ini hadirin yang Allah muliakan. Wa qalu fihi minal aqwal allati dzakaraha Allah azza wa jalla fil Qur'an, dan mereka ya mengatakan tentang Rasulullah dengan ucapan-ucapan yang Allah sebutkan, Allah azza wa jalla sebutkan dalam Al-Qur'an ya. Seperti apa? Seperti majnun, ya kan? Sahir, ya kan? Ya, dan macam-macam, penyair juga. Jadi Nabi dituduh penyair oleh orang-orang kafir Quraisy. Ya. Wa tanawaluhu bil adza. Ya, dan mereka orang-orang kafir Quraisy itu, Pak, memberikan gangguan-gangguan kepada Rasul SAW. Qadzafu bil hijarah, bahkan dilempari dengan batu. Mereka lempari Nabi dengan batu. Seperti Nabi ketika berdakwah di Taif, dilempari dengan batu beliau. Hatta adamu akibahu, sampai mereka melukai ya, akibahu ini diartikan kaki lah ya. Sampai mereka melukai bagian belakang Nabi.
Karena akib itu kan bagian belakang gitu ya. Artinya kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma da'ahum ila Allah azza wa jalla. Tatkala Rasulullah ya mengajak mereka untuk ya mengesahkan Allah, mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Allah. Wa alqaw sala jazurin. Ya kemudian mereka juga melemparkan kotoran onta ala dhahrihi, ke punggungnya, yakni ke punggung Rasulullah, wa huwa sajidun 'indal Ka'bah. Ini disebutkan dalam hadis sahih ya. Ketika Nabi sujud Pak di Ka'bah, dilempar oleh orang kafir Quraisy itu kotoran onta. Ya. Kotoran afan, kotoran domba. Jazur ini lebih kepada domba ya. Kotoran domba ya, dilemparkan yang bulat-bulat itu Pak ya. Dilemparkan ke punggung Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Kemudian ada juga baik kalau jazur ini kata lain dari maaf ya, kalau domba itu kata lainnya itu khuruf ya. Kalau jazur ini lebih tepatnya adalah bisa dilihat di kamus Pak ya, ini lebih ke onta namanya. Onta. Ya kalau domba itu khuruf gitu ya. Jadi beliau ketika sujud itu Pak disebutkan dalam hadis sahih ini ya, beliau dilemparkan ke punggungnya kotoran onta gitu di Ka'bah. Wa tawa'aduhu bil qatli, kemudian diancam untuk dibunuh. Wa haddaduhu, kemudian beliau juga ditahdid, sama haddada sama tawa'ada itu sama-sama diancam ya maknanya ya. Artinya orang-orang kafir Quraisy itu luar biasa Pak. Tidak hanya mengganggu Nabi, memberikan gangguan dengan ucapan ya, juga dengan perbuatan, dan diancam mau dieksekusi ya. Wa fi ghazwati Uhudin, kemudian pada perang Uhud, jaro alaihi ala wa ala ashabihi ma jaro, terjadilah atasnya dan atas para sahabatnya apa yang terjadi alaihi salatu wassalam. Fakasaru, dan mereka orang-orang kafir Quraisy ya, ketika perang Uhud itu mematahkan rubaiyatahu, gigi seri Rasulullah, wasyajjuhu firasi, kemudian melukai, mereka juga melukai kepala Nabi. Jadi gigi seri Nabi patah, kepala Nabi luka. Wa waqwa fil hufrati, dan Nabi jatuh ke dalam lubang. Iya. Itu yang mereka lakukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa huwa nabiyullah, sementara Nabi Muhammad adalah nabi Allah. Kullu hadza adan fid da'wati ila Allah azza wajalla. Semua ini adalah gangguan di dalam dakwah kepada Allah, di jalan dakwah kepada Allah. Lakinnahu, lihat apa yang dilakukan oleh Nabi, lakinnahu sabara. Nabi ia tetap bersabar, akan tapi Nabi bersabar. Wa tahammala, dan beliau menanggungnya gitu ya. Iya, beliau sabar, tidak menyerah, tidak ya membuat surat pengunduran diri kepada Allah gitu kan. Supaya ya tidak supaya dipecat menjadi nabi, enggak Pak. Namun beliau menanggungnya, sabar beliau. Wa huwa afdalul khalqi, dan beliau adalah makhluk yang paling afdal, yang paling mulia. Alaihi salatu wassalam. Fala budda lilladzi yaqum bihadhihi da'wah. Maka seharusnya lilladzi yaqumu bihadhihi da'wah, ya orang yang menegakkan dakwah ini, dakwah kepada tauhid ini, maka seharusnya sudah menjadi sunatullah, itu maksudnya an yata'arrada lil adha, mendapati gangguan, cobaan, ala hasabi imanihi wa da'watihi, berdasarkan iman dan dakwahnya. Lakin alaihi an yasbir, akan tetapi bagi orang yang berjalan di atas jalan dakwah ini harus sabar Pak. Sabar kita. Sabar ketika difitnah ya. Sabar kita ketika menghadapi ya gangguan-gangguan berupa hal yang macam-macam ya. Madama anna ala haqqi, selama dia berada di atas kebenaran, sabar. Fa innahu yasbiru, maka seharusnya dia bersabar, wa yatahammalu, dan ya kuat menanggung cobaan ya ujian di jalan dakwah tersebut. Fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Wa ma yanaluhu minal adza, dan apa yang dia temui
yang dia dapatkan, yang dia raih gitu ya, dari gangguan, fahuwa fi kiffati hasanatihi, maka ya fahuwa fi kiffati hasanatihi ajrun minallahi subhanahu wa ta'ala, maka dia akan berada pada timbangan kebaikannya yang berupa pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun yang kita dapati ya Pak ya, dalam dakwah itu kita harus sabar ya. Ketika kita difitnah, ketika kita diusir gitu. Nabi diusir, Pak. Di Taif Nabi diusir. Dan ketika Nabi diusir itu ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak hanya diganggu, dihina, dimaki dengan kata-kata enggak, namun seraya sambil dilempari dengan batu. Jadi Nabi diusir dari Taif itu Pak, sambil mereka sama-sama melempari Nabi batu. Ya luka-luka kaki Nabi, tumitnya pecah gitu ya. Karena menghindari lemparan batu daripada kaumnya. Akan tetapi Rasulullah tetap ya bersabar, dan ketika malaikat melihat itu Pak, malaikat pun risih gitu ya. Malaikat murka, lihat Pak, malaikat sempat menawarkan kepada Nabi, udah ya, tidak bisa dimaafkan lagi kaummu itu. Mereka sudah didatangi baik-baik, malam akan mengancam nyawamu gitu kan. Lantas malaikat ya memberikan tawaran kepada Nabi untuk mengazab kaum itu, akan tapi Nabi tidak mau, ya kan? Jangan, ya kan? Karena Nabi tahu fa innahum qaumun la ya'lamun, ya kan? Sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengetahui. Begitulah sikap Nabi, Pak. Jadi Nabi nggak ngajak perang gitu. Kalau perang itu Pak, ketika ada ayat-ayat ya tentang perang turun, baru Nabi perang. Jadi Nabi itu melakukan sesuatu itu Pak, persis apa yang Allah perintahkan. Ya, beliau melakukan sesuatu tindakan sesuai dengan wahyu. Dan ketika di masa atau di fase Mekah itu Pak, maka tidak ada perintah untuk mengangkat senjata. Karena di antara hikmahnya juga ulama mengatakan karena kondisi kaum muslimin lemah waktu itu. Belum ada tentaranya, belum ada kekuatan persenjataannya. Maka itulah yang dilakukan hijrah. Gitu. Jadi kaum muslimin ketika dalam keadaan lemah hijrah kan gitu. Makanya apa yang disarankan dahulu Pak oleh para ulama di negeri Palestina itu untuk hijrah ya, itu bukan hal yang mengada-ngada, enggak. Namun itu penuh dengan pertimbangan, suatu kesimpulan yang diambil yang berangkat dari ilmu. Ya, namun keadaannya tentu berbeda dengan sekarang. Ya. Kalau yang dahulu itu tidak seperti yang sekarang ini. Karena yang dahulu itu ya untuk hijrah itu diberikan jalan. Kalau sekarang kondisinya susah gitu. Karena masing-masing negara memblokade ya, menutup jalan, susah mereka juga untuk hijrah kan seperti itu. Wallahu taala a'lam bishawab. Artinya Pak ya, di dalam dakwah ini mesti kita harus sabar. Ketika kita lemah ya, maka kita harus banyak mengamalkan ayat-ayat tentang sabar. Kecuali ketika Islam sudah kuat, ya kan? Sudah punya kekuatan yang mumpuni, barulah kita bisa untuk berdakwah ya dengan kekuatan persenjataan sesuai dengan syariat yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fadal Mas. Ta'allumuha ya. Wa'adana. Qala.
Ula. Nah. Al-mas'alatu tsaniyah. Iya. Jadi hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah selesai menyebutkan tentang 4 perkara yang di awal kitab disebutkan oleh penulis, oleh Syekh Muhammad ya At-Tamimi Ad-Dajjali rahimahullah sebagai sesuatu yang wajib untuk kita kerjakan atau untuk kita pelajari. Jadi kan di awal beliau mengatakan i'lam rahimakallah, ketahuilah yang semoga Allah merahmatimu gitu ya. Annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masailah. Sesungguhnya wajib atas kita mempelajari ya arba'i masail, 4 permasalahan gitu ya. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama al-ilmu, adalah belajar ilmu. Ilmu tentang apa? Wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ma'rifatul Islam bil adillah ya. Yaitu ilmu mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya, kan gitu. Al-mas'alatu tsaniyah, kemudian yang kedua, masalah yang kedua yang wajib kata penulis ya kan, adalah wal amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Kemudian yang ketiga, al-mas'alatu tsalitsah, masalah yang ketiga, ad-da'watu ilaih, mendakwahkan ilmu tersebut. Nah, kemudian yang keempat ini yang telah kita bahas ya, as-sabru 'alal adza fihi, sabar dalam menghadapi seluruh gangguan dalam jalan dakwah itu. Kemudian beliau penulis mengatakan wad dalilu qauluhu ta'ala, apa dalilnya gitu ya. 4 kewajiban itu dalilnya apa? Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim dalam surah Al-Asri 1-3. Wal asri innal insana lafi khusr, demi masa kata Allah, sesungguhnya manusia betul-betul berada dalam kerugian, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan yang beramal saleh, wa tawassaw bil haq, dan saling berwasiat, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan saling berwasiat atau menasihati dalam hal kesabaran. Ini dalilnya. Jadi bagaimana penjelasan dalil ini dijelaskan oleh pensyarah kitab Asy-Syarhu, qala syarihu hafizahullah, hadhil masailul arba'u yajibu an tata'allamha bitafsil, kata beliau. 4 permasalahan ini wajib engkau mempelajarinya dengan terperinci. Jadi 4 masalah yang kita sebutkan tadi yang wajib untuk kita pelajari itu. Hal min dalilin ala ma qalahu syekhu, apakah ada dalil dari apa yang telah dikatakan oleh syekh bahwasanya ada 4 hal yang harus kita pelajari wajib, apakah ada dalilnya? Inna hadhil masaila al-arba'a yajibu alaina ta'allumuha wa huwa wa'adana ya. Sesungguhnya 4 permasalahan yang wajib kita mempelajarinya ini, dan beliau penulis ya Syekh Muhammad ya penulis kitab ini, wa'adana, telah berjanji kepada kita, annahu la yaqulu syai'an, bahwasanya beliau tidak akan mengucapkan sesuatu dalam agama ini illa bidalilin, kecuali dengan dalil. Seperti itu. Itulah ulama Pak ya. Karena ulama itu kalau menyimpulkan mengucapkan suatu perkara dalam agama ini bidalil, dengan dalil gitu. Fa aina dalil, maka di mana dalilnya? Qala, maka beliau mengatakan ad-dalilu ala dzalika, dalil 4 perkara yang telah kita bahas tadi itu Pak adalah qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim, wal asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Surah Al-Asri 1-3. Ini dalilnya. Sekarang rincian dalilnya Pak.
Yang pertama yang wajib kita pelajari kata beliau adalah apa? Ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya adalah surah Al-Asri ayat yang ketiga. Illal ladzina amanu. Itu kecuali orang-orang yang beriman. Itu dalil kita wajib menuntut ilmu, Pak. Ilmu tentang apa? Tentang keimanan kepada Allah, ilmu tentang ma'rifatullah, mengenal Allah, ilmu tentang mengenal Nabi, dan ilmu tentang mengenal agama Islam. Dalilnya illal ladzina amanu. Sekarang bagaimana cara pendalilan ini? Kan gitu. Bagaimana wajhul istidlal, ya? Cara pendalilannya. Nah, kata beliau, hadhihi hiyal mas'alatul ula al-ilmu li'anna al-imana, karena iman itu la yakunu illa bi'ilmin. Dalilnya adalah kecuali orang-orang yang beriman. Ya, karena dalam Islam itu, Pak, iman tidaklah bisa tegak. Tidaklah orang bisa mengimani sesuatu tanpa ilmu. Kalau ada orang beriman tanpa ilmu, namanya iman buta. Ya kan? Orang musyrik beriman juga, namun imannya kepada kesyirikan. Orang Nasrani beriman juga, imannya kepada Trinitas, imannya keliru, imannya salah. Maka iman itu harus dibangun di atas ilmu. Apa yang kita imani, apa yang kita percayai itu harus berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu, Pak. Makanya ketika kita baca Al-Quran, ketika Al-Quran mengatakan illal ladzina amanu, menyebutkan orang-orang yang beriman, sudah ada ilmu di dalamnya. Karena iman di dalam iman keislaman, di dalam agama Islam itu, Pak, iman yang didasari di atas ilmu, bukan iman di atas kebutaan dan kesesatan. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Makanya beliau mengatakan li'annal imana, karena sesungguhnya iman itu la yakunu illa bi'ilmin, tidaklah bisa, ya, sempurna, tidaklah bisa dikatakan iman kecuali dengan ilmu, yaitu ilmu tentang apa? Wa ma'rifatullah, yaitu ilmu tentang mengenal Allah. Wa ma'rifatu nabihi, dan ilmu tentang mengenal nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'rifatu dinil islami bil adillah, dan ilmu tentang mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Itu dalilnya, Pak, ya. Kemudian al-mas'alatu tsaniyah, ya, yaitu beramal dengan ilmu. Dalilnya apa? Dalilnya penggalan ayat setelah ayat yang tadi. Wa amilus shalihat illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh. Hadal amalu bil ilm. Ini dia dalilnya kewajiban beramal dengan ilmu. Kemudian al-mas'alatu tsalisah, kewajiban yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi fa hadhihi da'watu ilal ilmi wal amal. Saling berwasiat dengan kebenaran, ini adalah dakwah, karena dakwah itu adalah al-haq, kebenaran itu sendiri. Ya, berdakwah kepada apa? Ilal ilmi, kepada ilmu Allah, agama Allah, Islam, ya, Al-Quran dan Sunnah. Wal amal, dan berdakwah untuk mengamalkan ilmu. Nah, kemudian yang keempat, al-mas'alatul rabi'ah, wa tawassaw bis sabri alal adha fi sabili dakwah ilal ilmi wal amal. Saling berwasiat dengan kesabaran atas gangguan di jalan dakwah kepada ilmu dan amal. Artinya ini dalilnya, Pak, ya. Ya, bahwasanya kita harus sabar, dan dalil-dalil yang lain. Innallaha ma'as sabirin, ya kan? Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Bersama di sini, Pak, namanya ma'iyatun khasatun, kebersamaan yang khusus. Karena Allah itu tidak hanya bersama orang sabar gitu, ya. Allah juga bersama orang kafir. Namun kebersamaan Allah dengan orang kafir dengan pantauan Allah, dengan penglihatan Allah. Namun kebersamaan Allah dengan orang yang sabar adalah dengan bentuk bantuan, Pak. Allah akan memberikan pertolongan kepada orang yang sabar. Karena Allah menyuruh kita memohon pertolongan kepadanya dengan sabar. Wasta'inu bis sabri was shalah. Mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat, gitu, ya. Ya, jangan kita mohon pertolongan kepada Allah itu, Pak, dengan apa? Ya, dengan tergesa-gesa, gitu, ya. Atau dengan apa? Dengan hal-hal yang berbau maksiat. Bagaimana Allah akan menolong kita? Ya kan? Contoh yang maksiat itu apa, Pak? Ya, kita ingin Allah menolong kita. Kita lagi dapat musibah, ya, namun kita marah-marah, ya kan? Ngamuk-ngamuk.
tidak sabar. Bagaimana Allah menolong kita? Sementara Allah itu menolong orang yang sabar. Jadi ketika kita dapat musibah dari Allah supaya Allah berikan kepada kita pertolongan, maka sabar, Pak ya. Sabar itu apa sih gitu ya? Sabar itu Pak, secara bahasa artinya habsun nafsi, mengekang jiwa. Jadi jiwa kita itu Pak, ketika dapat ujian itu pasti meronta, ya kan? Namun sabar itu kita tekan itu Pak. Ada rasa tidak menerima, ada rasa galau, ya kan? Namun sekarang itu Pak, kita itu banyak galau Pak. Kalau kita dapat ya musibah dalam hal dunia, hilang motor kita galaunya minta ampun, semalam tidak bisa tidur, ya kan? Sementara musibah yang terbesar itu tidak di perkara dunia Pak. Musibah yang terbesar itu adalah dalam hal agama. Kita telat sholat itu musibah itu. Seharusnya itu yang kita galau kan, ya kan? Kita mohon ampun, ya Allah telat saya sholat, ya Allah, nangis kita, ya kan? Atau kita tidak bisa menjalankan agama Allah, atau kita jatuh ke maksiat, itu yang harus kita nangis. Karena musibah dalam agama itu jauh lebih besar dampaknya daripada musibah dalam dunia. Kalau dalam perkara dunia Pak, kita dapat pahala. Anak kita meninggal, Pak ya, sabar, kita dapat pahala. Tapi kalau musibah dalam agama, mohon maaf, Pak ya, kita bunuh orang gitu, naudzubillah, ya kan? Lebih parah itu. Itu musibah itu. Ini hadirin yang Allah muliakan. Makanya Nabi itu Pak selalu berdoa, dan beliau ajarkan kepada sahabatnya untuk berdoa, ya wala taj'al ya musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan engkau jadikan musibah yang menimpa kami di agama kami, ya. Wala taj'al dunia akbaru hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia ini cita-cita kami yang terbesar. Jadi akhirat. Dan sekarang Pak, naudzubillah ya, banyak di antara kita manusia ini Pak menjadikan cita-cita terbesar kita dunia, ya kan? Cita-citanya apa? Mau jadi dokter gitu ya. Dikit yang cita-citanya apa? Saya ingin dapat rahmat Allah, saya ingin meraih ridho Allah, ingin melihat wajah Allah, rindu saya sama Allah. Tanyalah Pak anak-anak SMA itu, ada nggak yang cita-cita itu? Nggak ada Pak. Cita-citanya ingin jadi perawat, dunia semua kan. Padahal cita-cita kita yang harus kita kedepankan itu adalah akhirat. Ingin bahagia di akhirat, ya kan? Kalau sudah akhirat prioritas kita Pak, kita akan fokus ibadah, ya kan? Ibadah akan menjadi prioritas kita dalam kehidupan ini. Namun kalau masih dunia Pak, orang akan enteng meninggalkan sholat ketimbang telat masuk kantor, ya kan? Oh, kalau telat masuk kantor, ya Allah dipotong gaji saya ini ya. Ya pusing dia Pak, ya Allah ya. Bulan ini loh kagak dipotong gaji saya telat. Tapi kalau dia telat sholat biasa-biasa saja. Itu Pak, ini menunjukkan apa? Menunjukkan hati kita masih cinta dunia, dan ini penyakit yang kronis. Jadi kalau seandainya kita ingin merasakan nikmatnya Al-Quran Pak, nikmatnya zikir, ya maka perbaiki hati kita, hilangkan, bersihkan dari kotoran-kotoran hati yang diantaranya adalah cinta dunia. Ini luar biasa Pak, cinta dunia. Jadi cinta dunia ini Pak, tidak ada cinta harta Pak ya. Tidak hanya identik dengan orang yang suka harta, enggak. Orang yang suka dipuji juga cinta dunia itu. Dia pinginnya dipanggil ustadz misalnya. Kalau orang tidak panggil dia ustadz, marahnya dia kill dia kan. Kalau saya nggak panggil ustadz ya, nggak ada adab itu. Nah, nggak boleh, sombong itu. Itu juga dikatakan hubbu dunia itu. Karena dia hubbul madhi wasana. Karena dia cinta dipuji, senang dipuji. Syekh bin Baz ada orang memuji nangis beliau. Ya karena mau dia. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Para ulama seperti itu. Ya, ini hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi kalau seandainya dalam hati kita banyak cinta dunia, cinta harta, cinta kepada syahwat, ya kan? Cinta kepada pujian, cinta juga kedudukan, Pak ya. Cinta jabatan, pinginnya jadi ketua gitu ya. Kalau seandainya tidak diangkat menjadi pengurus ya, tidak mau lagi datang kan gitu. Ada juga Pak ya. Ini juga termasuk penyakit hati yang harus kita bersihkan yang seperti itu Pak. Wallahu taala alam bishawab.
Masuk waktu, Pak? Iya. Taib, karena sudah masuk waktu, ya mudah-mudahan ya pengajian yang singkat ini bisa bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bersihkan hati kita dari cinta dunia yang berlebihan, Pak ya. Boleh kita kepada dunia ini, Pak, boleh, akan tetapi jangan jadikan dunia ini cinta yang melebihi cinta kepada akhirat. Kenapa, Pak? Karena dunia ini hina. Karena dunia ini akan kita tinggalkan. Ya, jadikanlah akhirat ya sebagai ya cita-cita tertinggi kita dalam kehidupan ini. Karena di dunia ini, Pak, tidak ada masa depan. Jangan kita anggap ya kayak masa depan saya waktu tua bagaimana. Ya Allah, siapa yang jamin kita sampai tua, Pak? Ya kan, siapa yang jamin? Ya kan, ajal kita sampai kita tua umur kita. Enggak ada. Boleh jadi besok sudah Allah panggil, wallahu alam ya. Maka masa depan yang sesungguhnya itu adalah di akhirat. Maka untuk itu marilah kita persiapkan akhirat itu baik dengan amal soleh kita dan dengan keikhlasan serta dengan hati yang selalu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ila huna aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.